Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, hari ini saya ketemu dengan orang yang luar biasa, unik, dan mungkin sedikit aneh untuk kalangan umum. Dia adalah Dr. Udi Suhono, seorang dokter spesialis bedah. Mari kita sapa saja Dr. Udi Suhono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Asep. Tuh, saya sangat berbahagia pada pagi ini saya bisa bertemu dengan dokter. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada dokter. Dokter kan spesialis bedah ya? Ya. Di sebuah rumah sakit. Tapi saya dengar dokter ini jualan ayam goreng dan jualan martabak. Betul nggak, Dok? Kalau jualan langsung sih enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan punya kelompok teman-teman gitu kan yang pengen bagaimana kita berbisnis tanpa menggunakan biaya atau modal dari perbankan. Baik. Jadi kita saling urunan lalu membuat bisnis. Apa ya kira-kira di Pekalongan ini yang pangsa pasarnya cukup bagus, karena kita melihat karakter orang Pekalongan itu seneng jajan gitu, seneng jajan, makanya kita masuk ke dunia kuliner. Baik, berarti dokter nggak jaga toko sendiri, nggak jual martabak sendiri kan? Nah, ini orang ini pada kaget, kenapa? Iya, dokter spesialis melayani ayam goreng sendiri. Mungkin sekali-kali jualan martabak sendiri juga ya, nongkrong kemudian bikin ayam goreng ya. Nah, kan untuk mengetahui rasa dan lain sebagainya kan. Ya, dokter, saya ingin mengetahui sebetulnya motivasi dokter Udi untuk menerjuni bisnis ya. Karena saya yakin dokter ini sebagai investor ya, ada punya karyawan dan lain-lain. Ini motivasinya apa, Dok? Menjadi entrepreneur, menjadi profesional dan menjadi entrepreneur. Iya, Kang, ini ceritanya panjang. Ya. Ini bisa berhari-hari nih kalau saya cerita. Tapi ringkasnya saja, Kang. Jadi itu berawal ketika saya kedatangan seorang pasien, seorang ibu-ibu ya, menderita kanker payudara. Dan dia berasal dari desa yang cukup di pedalaman. Kalau arahnya Kandang Serang itu masih ke dalam lagi. Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan itu kurang lebih dari Kandang Serang masih 4 kilo dan jalannya masih jalan ya gitu batu, masih jalan batu. Yeah. Nah itu datang ke rumah sakit Bendan, mengatakan bahwa beliau mau berobat sama dokter Udi. Dan saya nggak ngerti siapa yang memberi pengumuman di sana. Setelah saya periksa, beliau memang perlu tindakan operasi. Betul. Tapi beliau tidak berkenan untuk operasi karena keterbatasan biaya. Saya sampaikan kalau di rumah sakit ini bisa memberikan layanan tanpa bayar dengan syarat dia punya BPJS atau punya surat keterangan tidak mampu. Setelah saya telusur, kenapa mereka tidak mau dilakukan operasi? Karena satu tingkat ekonomi, kemiskinan dan ketidaktahuan mengenai kesehatan. Terbukti dia datang sudah dalam kondisi stadium lanjut. Stadium 4. Stadium 4. Wow. Nah, artinya keterlambatan informasi kesehatan ini ternyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan itu. Masih di Pulau Jawa loh itu. Tapi ada seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir, berarti saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan pasien hanya di meja operasi. Saya harus keluar dari rumah sakit. Saya harus masuk ke dunia pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Saya juga harus masuk ke dunia ekonomi, karena mereka dalam kondisi miskin. Terutama UMKM. Saya sangat intens pada teman-teman yang mau bergerak di UMKM. Nah, harapan saya ini ketika dia perbaikan ekonominya bagus, pendidikannya dapat, hal-hal yang seperti itu bisa ditangani lebih dini. Artinya penanganan bisa sembuh gitu kalau memang dia datang dalam kondisi dini. Tapi kalau sudah lanjut ya kita hanya bisa memberikan pelayanan paliatif. Itu kan dokter Udi bisa mengetahui kondisi UMKM kalau dokter Udi terjun langsung menjadi pengusaha UMKM. Ya, saya mencoba untuk bagaimana bersama-sama mereka merasakan suka dukanya mereka yang mengawali ketika dia tidak tahu bagaimana cara mencari uang dan mereka kebanyakan menggunakan modal-modal yang dari rentenir. Kita jelaskan bahwa modal itu justru tidak akan membangun tapi justru menjerat. Nah, maka kita sosialisasi. Lalu bagaimana caranya? Ya,
kita didik, kita ajarin, kita tunjukkan ini contoh-contoh jualan yang kemungkinan disukai oleh konsumen. Karena apa? Jualan itu harus ada pembelinya. Ya, jangan sampai mereka jualan tidak ada pembelinya. Jadi kita lihat dulu pembeli itu suka apa, lalu kita informasikan dia, lalu kita ajarkan, yuk caranya begini. Hanya dibutuhkan ketekunan dan kesungguhan untuk dia masuk ke dunia UMKM tadi, Kang. Akhirnya Dokter Udi menerjunkan diri untuk membuka kuliner. Iya, itu hanya contoh saja. Contoh saja. Saya memberikan contoh bahwa begini loh. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini banyak sekali bermunculan bahkan UMKM yang anak-anak muda gitu kan. Betul. Apalagi dengan perubahan situasi ini dari offline dia main ke online. Nah, bagaimana online? Itu pun juga harus dibangun. Apa yang harus dibangun utamanya? Yang harus dibangun utamanya adalah chemistry, trust. Betul. Jadi bisa dipercaya nggak dia jualannya? Apakah bahan-bahan yang diolah itu kalau makanan itu dia benar-benar bahan bakunya halal? Atau ada hal-hal yang masih dicampur dengan zat kimia yang tidak layak untuk kesehatan? Ini kita edukasikan pada mereka supaya mereka ketika membuat itu juga berpikir bahwa mereka bisnis itu tidak hanya mencari untung, tapi membawa keberkahan nggak? Membawa keluarganya dan dirinya masuk surga atau masuk neraka, kan itu. Karena kalau mereka berpikirnya asal untung sembarang bisa dimasukkan, ya neraka lah tempatnya, kan itu. Nah ini kita coba untuk informasikan janganlah masuk ke sana. Kalau Anda sebagai konsumen yang makan makanan yang beracun tadi atau mengandung zat kimia, apakah mau? Kan gitu. Kan pasti mereka nggak mau, tapi kenapa pada orang dia lakukan? Nah itu yang kita coba bangun. Baik, dokter kan sebagai profesional juga sebagai pelaku UMKM. 3 bulan kebelakang ini kondisi UMKM seperti apa, Dok? Masya Allah, Kang. 3 bulan belakangan ini, apalagi dengan hadirnya Corona ini sangat mengguncang. Ya, sangat mengguncang. Satu, karena ketakutan ya, ketakutan. Yang kedua, adanya pembatasan. Pembatasan ini mengakibatkan orang geraknya terbatas. Lah, mana kalau orang sudah terbiasa ya, buka warung contohnya, banyak yang datang jajan tempat dia dapat uang. Kemudian tiba-tiba aturan itu tidak boleh. Lalu siapa yang mau beli? Iya. Nah, padahal uang yang sudah diwujudkan makanan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi uang ya. Dibuang. Karena kalau basi nggak mungkin lah disajikan. Lah, hal itu akibatnya menyerap modal mereka lama-lama habis. Lama-lama nggak bisa jualan. Dan mereka belum ada solusi. Kalau dalam kondisi seperti ini harus bagaimana? Itu belum ada solusi. Karena sementara yang mereka hadapi, pokoknya nggak boleh, pokoknya dilarang, pokoknya begini, pokoknya begitu. Tapi untuk dia sendiri harus bagaimana? Nggak ada solusi. Nah ini, ya akhirnya banyak yang melanggar kan? Akhirnya malah melanggar, justru nekat. Mau matilah gitu. Gitu daripada nggak makan ya? Daripada nggak makan. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika mereka perutnya harus diisi dan tidak ada pendapatan, kriminal yang naik. Ini kan kita harus antisipasi ini. Kalau sampai terjadi kriminalisasi, siapa yang tanggung jawab? Iya. Dia kan harus makan, iya kan? Nah, maka dari itu kondisi saat ini memang kita harus pinter-pinter bagaimana tetap teman-teman UMKM ini bisa mendapatkan income, tapi tidak mengandung risiko baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Caranya gimana tuh dalam kondisi seperti ini mereka masih bisa melakukan aktivitas ekonomi? Kita berubah cara main, cara bermainnya kita rubah. Tidak dengan cara yang sebelumnya. Tidak dengan cara sebelumnya. Mungkin cukup dengan delivery, kan itu. Kalau memang masih makanan-makanan siap saji dengan delivery. Yang kedua, mereka menginformasikan produknya itu via online. Karena kita lihat saat ini HP itu sudah menjadi teman seperti teman kehidupan. Iya, semuanya punya HP. Jadi mereka dengan fasilitas HP ini bisa menginfokan. Oh, saya punya ayam goreng loh, enak loh, kremes loh, gitu kan? Nah, itu bisa tambah saus dan sebagainya. Murah loh, enak loh. Dan free order kan gitu. Artinya diantar sampai tempat tanpa harus tambahan biaya kan gitu. Nah, dengan cara-cara seperti itu ternyata bisa membantu lah sedikit. Namun tidak semua teman-teman UMKM itu paham ini siap dengan perubahan ini karena alasannya nggak ngerti gimana caranya menguploadkan gambar, gimana itu nggak ngerti gitu kan. Nah ini menjadi permasalahan. Nah menurut hemat saya memang
dalam masa transisi ini mestinya ada media lah, bagaimana memberikan pembelajaran supaya mereka lebih paham, atau nanti dibuat kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok UMKM untuk menginformasikan, untuk menginformasikan produk-produk yang dimiliki oleh orang-orang sekitarnya kan gitu, dan target marketnya jelas, tetangganya, teman-teman sekantornya dan sebagainya, target market jelas, sehingga ini bakal ada pembelian dari produknya dia. Gitu. Dokter, kalau tidak salah, Dokter Udi juga aktif di Indonesian Islamic Business Forum ya, IBF itu. Iya, kan. Kalau nggak salah sekarang Ketua Umum di Jawa Tengah ya? Betul. Korwil Jawa Tengah. Korwil istilahnya. DIY. Betul, Korwil Jawa Tengah DIY. Iya. Saya ingin mengetahui lebih lanjut sebetulnya visi dan misi IBF ini seperti apa? Iya. Visi IBF adalah bagaimana mencetak pengusaha ya, pengusaha yang kaya raya dan bertakwa. Betul. Ya. Kaya tetapi tetap soleh gitu ya? Tetap soleh, insya Allah. Tetap soleh, insya Allah. Nah, misinya ya tadi bagaimana membangun ekonomi umat. Nah, bagaimana ekonomi umat bisa bangun, banyak nantilah tahap-tahapannya. Gitu. Dan yang dilakukan oleh IBF, kalau nggak salah tagline-nya ini, beli Indonesia dengan tangan diginiin ya? Gimana dok? Gini ya? Betul gini ya? Ya, ini artinya apa ini dok kalau begini? Lillahi ta'ala. Oh, lillahi ta'ala. Subhanallah. Bisa dijelaskan lebih ini dok, yang beli Indonesia itu? Jadi beli Indonesia itu adalah bentuk real di lapangan. Kalau IBF itu adalah pembelajarannya. Jadi orang belajar bisnis ya ke IBF. Berarti sekolah trainingnya gitu trainingnya. Trainingnya karena isinya workshop, isinya itu kan bagaimana kita mengisi diri kita ini memiliki ilmu. Nah, kemudian untuk memastikan skillnya jalan atau tidak itu dibeli Indonesia. Artinya bentuk realnya di lapangan kan gitu. Nah, karena begini di IBF itu kan diajarkan ada 4 fondasi. 4 fondasi. Fondasi pertama adalah kita bagaimana kita membangun diri. Personal development gitu ya. Personal development ini bagaimana? Kita itu siapa sih? Kadang-kadang orang tuh masuk ke dunia usaha itu nggak ngerti gitu kan. Dia cuma ikut-ikutan, itu bisa kok, mesti saya bisa. Ternyata belum tentu, gitu kan. Dia harus disiapkan dulu, dia harus ditanya dulu. Apalagi dia baru memulai dan pengalaman dia nol ya. Itu harus diberikan pemahaman betul supaya nggak tersesat gitu ya. Betul sekali. Karena ada tahapan-tahapan yang harus mereka pahami bagaimana masuk ke dunia usaha kan gitu. Tidak serta-merta kan gitu. Ibaratnya ya kayak anak baru lahir kan gitu. Berangkang dulu, merambat dulu, jalan digandeng dan sebagainya baru dilepas. Tidak langsung suruh lompat gitu kan. Malah jatuh terus ya. Jatuh terus. Nah, jadi di IBF itu adalah wadahnya untuk bagaimana tadi ada 4 fondasi tadi. Yang pertama membangun diri, artinya mengenal diri Anda itu siapa dan harus bagaimana. Tentunya harus belajar. Belajar kepada siapa? Pada orang yang tahu kan itu. Yang orang yang pernah melakukan lebih dulu. Berarti IBF banyak mentor dong ya? Insya Allah. Coach, mentor yang membimbing supaya bisa sukses. Banyak di setiap kota ada. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun bisnis. Membangun bisnis bagaimana kan gitu. Bisnis ya nanti diajari. Apa yang harus dipelajari? Anda harus paham dulu. Apa itu pasar? Banyak orang melihat pasar tuh pasar ya fisik pasar. Padahal enggak. Kayak pasar tradisional gitu ya. Hiruk pikuk gitu. Padahal itu hanya salah satu bentuk pasar ya. Itu adalah bentuk fisik pasar. Tapi pasar adalah siapa? Manakala terjadi transaksi jual beli. Itu pasar kan. Bisa personal, bisa kelompok gitu kan. Kemudian karena IBF itu rohnya Islam, dia harus memahami dulu Muslim. Syariat Islam dalam berbisnis, maksudnya? Baik. Panduan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kan itu. Kenapa? Karena dalam menjalankan bisnis, kita harus imannya benar dulu. Berarti antara bisnis dengan keimanan ini kaitannya sangat erat dong? Sangat erat, karena bisnis itu kehidupan. Banyak orang melihat bisnis itu kayak sesuatu yang berbeda, padahal itu kehidupan. Betul. Jadi jangan pisahkan antara Islam dengan bisnis gitu ya? Betul. Harusnya berbisnis secara Islami gitu ya? Ini yang mau kita tuju. Kenapa? Bisnis itu akan baik kalau itu dipegang oleh orang baik. Betul. Bisnis itu akan hancur kalau dipegang oleh orang yang tidak baik. Kayak bisnis mafia gitu pasti akan hancur ya? Pasti hancurnya. Karena jalannya beda, gitu kan. Nah, banyak orang itu berpikir bisnis itu ya strategi. Wah, harus begini, harus begitu. Padahal iman dulu. Belum nol dulu.
Berarti kalau Allah ridho, menancapkan fondasi dulu fondasi dulu. akar yang kuat. Ya, disiplin muslimnya harus dibenerin dulu. Iya, iya. Sholatnya sudah bener belum, Luar berjamaah biasa. tepat waktu, kan gitu kan. Betul. Terus puasanya bagaimana, sedekahnya bagaimana, kan itu. Betul. Ini harus beresin dulu. Nah, kita lihat sekarang bisnis-bisnis yang maaf pada tiarap. Coba tanya, Iya. sholat subuhnya di mana? Iya. Pasti belipotan. Iya. Jangan Tanya satu aja, Iya. sholat subuhmu bagaimana? Pasti belipotan. Betul. Nah, artinya kita harus perbaiki dulu. Hmm. Kenapa? Apa yang kita mau lakukan kan tunggu Allah. Ya, ya. Kalau Allah ridho gampang aja. Tapi kalau Allah nggak ridho, ya nabrak-nabrak. Nah, bagaimana Allah ridho? Ya kalau dipanggil datanglah gitu. Kalau sudah dengar adzan ya datanglah cepat-cepat untuk menghadap Allah kan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membangun persaudaraan. Oh, berarti harus membuat komunitas itu ya? Komunitas. Komunitas persaudaraan yang Kenapa? memiliki visi yang sama. Betul. Karena dalam bisnis kita harus punya relasi. Ya. Kita harus punya jejaring. Betul. Ya. Kepada siapa kita mau berbisnis? Nggak mungkin kita tunggal. Betul. Ya kan? Betul. Dan itu akan terbangun manakala misalnya saya sama Kang Asep, Ya. saya tawarkan, Kang, saya punya ayam enak loh, Kang. Kira-kira Kang Asep langsung oke deh, pesen gitu kan? Atau nanya Sampelnya dulu dong. Itu udah paham saya. Testimoni kan. Itu paham sekali Iya, saya. iya. Memang itu seleranya gitu kan. Maunya yang sampel-sampel aja. Nah, kemudian setelah itu pasti nggak mikir, Dok, ini apa ayam potong secara halal nggak? Pasti nggak nanya, kan gitu kan? Iya, Karena iya. udah terbangun chemistry. Iya, kita nggak pernah sejauh itu Nggak bertanya pernah berpikir kan? halal atau haram gitu ya. Iya. Bahkan jelas-jelas itu beli ayam di tempat yang non muslim. Iya. Itu aja nggak pernah tanya. Iya, iya, iya. Ini potongnya baca bismillah nggak? Iya, Gitu kan? betul. Pokoknya enak aja kan gitu. Padahal itu mempengaruhi kita Iya. kan? Betul. Karena itu nanti akan beredar menjadi darah kan. Nah, betul. Nah, kalau makanan yang masuk itu nggak jelas, gitu Iya, kan? iya. Ya nanti mikirnya nggak jelas juga. Rasanya kita juga nggak jelas juga. Jangan-jangan kalau kita berpikir yang negatif-negatif itu yang masuk ke mulut dan tubuh kita negatif juga ya. Itu dari makanannya. Betul. Lihat uang yang untuk beli, Ah, ya, ya, ya. uang yang untuk beli hasil nggak bener juga kan? Iya. Ya lengkaplah sudah. Ya kan? Baik, berarti ada 4 fondasi berarti Fondasi ya. tadi ya, jadi material fondasi, jadi membangun jati diri, membangun muslim, disiplin muslim, disiplin bisnis dan disiplin keuangan. Iya, Nah, iya. ketika dalam dunia bisnis, apa yang pertama kali kita pikir? Setelah dapat nih uang, Iya. Oh, setelah dapat uang. jualan dapat uang, apa yang kita pikir? Yang dipikir pertama kali adalah kita harus keluarkan sebagian untuk bersedekah Oh, subhanallah. sebagai bentuk rasa Di syukur. IBF itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bahkan ditanya kalau memang belum sedekah ini, udah sedekah belum gitu ya? Iya, Terus ingetin terang terus. aja supaya bisa Nah, bersedekah gitu. Iya, agama membuat aturan batasnya 2,5% kan. Iya. Cuma 21% sih, ya kalau bener ngitungnya. Iya. Kalau salah hitung, kurang. Jangan-jangan kita Kalau malah lebih nggak apa-apa. Kalau Kalau lebih kurang, nggak, ya. wah, berarti Kalau kalau kurang- sebagian yang tidak halal masuk ke harta kita kan? bukan. Nanti kita membedakan ini muzaki kita mustahik. Kan ngeri kan? Padahal kita mau jadi muzaki kan? Iya, iya. kan? Yang mengeluarkan zakat. Yang keluar zakat. Betul. Nah kalau kita hitung-hitung bener, makanya di IBF dianjurkan minimal 10%. Supaya lebih dari 2. Supaya jelas kamu muzaki, Ya, itu jangan mustahik gitu. Betul, Nah betul. itu satu sedekah. Yang kedua dari yang diperoleh harus disimpan sebagian. Ya, Minimal jangan 10%. Jangan dihabiskan semua. habiskan atau diputar Oke, semua ya. ya, disimpan untuk apa? Untuk cadangan, Ya. atau untuk memperbesar usahanya Betul. nanti ke depan. Ya. Yang ketiga, hiduplah semurah mungkin, sesederhana mungkin. Sederhana, betul. Iya kan? Kalau misalnya ada dua pilihan, barangnya sama, gitu Iya. kan? Yang ini harganya 5.000, yang ini 25.000. Kita Iya. mau beli yang mana? Ini yang murah aja. Yang murah aja, Iya. kan gitu. Toh, yang diharapkan apa? Kenyang. Iya. Apakah kalau 25.000 itu kenyangnya sehari? Iya. Atau sama? Tapi kalau branded bisa cerita ke orang kan, saya makan di Anu, tapi ya, Iya, hanya sama aja. mendapatkan Hanya harapan gengsi semua, aja, gengsi semu saja Gengsi sebetulnya aja, ya. gitu. Tapi hakikatnya kan nggak dapet ya. Betul. Iya kan. Yang penting kan kita tadi bagaimana kita bisa membedakan dan memilah mana sih yang kita butuhkan kan Betul. gitu. Ya. Baik dokter, ini menarik ya. Nanti saya akan bertanya tentang bagaimana cara mulai bisnis, tapi kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, ini sangat menarik.
setelah diskusi selama beberapa waktu, tapi kita jadi dulu sebentar untuk mengikuti yang satu ini.